Romo, para Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, hari akhir pekan, hari Sabtu, untuk orang seputar Jabodetabek adalah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, tidak usah bergegas-gegas untuk berangkat kerja. Akhir pekan boleh untuk menjadi hak istimewa untuk dalam keluarga. Nah, mungkin sambil santai, termasuk saya juga terpengaruhi suasana akhir pekan, ada seorang umat pagi-pagi, artinya pagi ini, pagi-pagi ada seorang umat yang kirim WA kepada saya. Dia berkata begini, "Selamat pagi Romo, maaf nih, seharusnya akhir pekan menjadi suatu yang adem, dingin, enak, nyaman. Tapi maaf, saya berkabar kepada Romo untuk sedikit menyampaikan keluh kesah saya. Keluh kesah ini bukan karena Romo, tapi karena keadaan di mana akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada yang namanya PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang karena darurat. Diberlakukannya PPKM darurat itu sungguh berdampak pada saya, pada keluarga saya. Terhitung dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, bahkan Romo, pagi ini sambil nulis WA saya melihat layar TV, katanya PPKM darurat akan dilanjutkan sampai akhir bulan. Ini bagi saya pribadi dan keluarga saya bikin lemes. Kami semakin ditantang untuk merasa demikian berbeban. Para Bapak, Ibu-ibu, dalam terkasih dalam Yesus Kristus, inilah mungkin yang dirasakan oleh seorang umat atau bahkan banyak umat, banyak masyarakat yang karena kondisi yang tidak bisa dihindari, pandemi COVID-19 ini serasa demikian makin ganas dan makan banyak korban. Dan suasana menjadi suasana yang kelabu, yang murung, yang berat bagi orang-orang tertentu. Banyak yang sakit, bahkan sakitnya demikian keras. Banyak orang harus berduka karena saudara-saudarinya menghadap Tuhan bahkan secara dadakan. Dan terasa pula demikian ekonomi terpukul sungguh, baik bagi keluarga maupun juga di lembaga-lembaga. Inilah yang terjadi. Lalu di akhir WA, umat tadi mengatakan begini, "Romo, mohon masukan dong, mohon saran dari Romo, apa yang harus kami jalankan, saya jalankan di keluarga saya di saat yang suram PPKM darurat yang saya jalankan dan hendak diperpanjang." Saya pun menulis singkat, baik, PPKM kalau selama ini kita pahami sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pagi ini aku ganti, dan ini yang harus engkau sikapi. Tanamkanlah di hatimu, PPKM bukan lagi sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi ubahlah menjadi percaya, pasrah pada Kristus, kamu mampu. Itu, percayalah, pasrahlah kepada Kristus, kamu akan mampu.
Nah, kalaupun saya berseru seperti ini kepada kita semua, ada dasarnya. Dasarnya adalah dalam Injil pagi ini. Injil pagi ini berbunyi begini pada akhir Injil. Buluh yang patah buluh yang lunglai tidak dipatahkannya dan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yesus tidak membiarkan kita yang rapuh, lemah, lesu, yang dalam kesulitan. Dia selalu peduli pada kita umatnya. Buluh yang terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah yang menjadi ciri khas pelayanan Yesus. Ia hadir untuk selalu memberdayakan setiap orang. Orang dibuatnya berdaya, berkekuatan. Yang lemah dibuatnya semakin kuat dan bahkan semakin produktif lagi. Yang hilang semangat, ia beri lagi roh penyemangat agar mampu kembali tegar dalam setiap persoalan hidup. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tadi saya sarankan pada umat kita dan kita sekalian, ubahlah PPKM yang demikian lemahkan kita ini, diganti dengan sikap hidup yang baru. Percaya, pasrah kepada Kristus, maka kita mampu. Nah, sebelum kita ini sempat berjumpa dengan Yesus dengan pengalaman iman kita, saya mengajak kita semua juga sebagai antar umat beriman, yaitu mari jadikanlah pribadi kita pemberi semangat, pemberi support, pemberi dukungan juga pada orang lain, sehingga meskipun kita tidak bisa memberi apa-apa, namun ketika memberi semangat itulah yang sungguh akan berguna di masa yang sulit ini. Tuhan memberkati. Mari